Tema kita, sebagaimana kami terima untuk dibahas hari ini, adalah tentang ajaklah keluarga Anda ke surga. Ada 2-3 pertanyaan yang mengiringi tema kita malam ini. Pertama, adakah surga yang disediakan oleh Allah untuk satu keluarga? Itu yang pertama dulu. Jangan-jangan Anda ingin mengajak keluarga ke surga, tapi tidak ada surga untuk satu keluarga. Nah, ini jadi masalah. Baik. Yang kedua, kalau ada surga yang disediakan untuk satu keluarga, seperti apa gambarannya dalam Al-Quran? Baru yang ketiga, kita akan bahas bagaimana menyiapkan keluarga kita untuk bisa masuk ke surga yang telah disediakan itu. Ya, jangan-jangan kalau yang pertama tidak kita temukan jawabannya, antum sudah siap-siapkan, ternyata sampai sana nggak ketemu dengan keluarga. Ya, baik. Quran surah ke-52 ayat 21. Kita akan coba bersama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW supaya nanti lebih mudah landasan kita untuk membahas, punya argumentasi yang kuat kalau dipersoalkan, dan punya keyakinan saat kita mengamalkannya dalam kehidupan. Quran surah At-Tur surah ke-52 ayat 21. Mari kita lihat gambaran ayatnya sebagai landasan pijakan kita untuk membahas materi di malam ini. Di ayat ini Allah memberikan gambaran kepada kita tentang satu keistimewaan yang sangat spesial, luar biasa. Lihat uraiannya. Walladzina amanu, dan diterjemahkan di mushaf orang-orang yang beriman itu. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, bila diikuti oleh anak cucu keturunannya, ya, keluarga besarnya seluruhnya beriman. Perhatikan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi ada kata dzurriyyah, ada kata aulad, itu beda. Jadi ada walad, jamaknya aulad. Ada kata dzurriyyah, jamaknya dzurriyyat. Ya. Sebentar. Di sini. Jadi ada kata walad, ya, jamaknya aulad. Pelan-pelan. Kalau disebutkan walad, itu berarti anak, ya. Baik laki-laki atau perempuan, ini kalimat netral, ya. Nanti kalau laki-laki disebut dengan ibnun, disingkat jadi bin. Perempuan disebut dengan ibnatun, disingkat jadi bintun, bint, ya. Jamaknya aulad, ini anak-anak. Pelan-pelan. Tapi kalau kita ingin teruskan ke anak punya anak lagi, anak punya anak lagi, cucu punya anak lagi, terus keturunan tanpa henti, itu kalimatnya berubah dari kata aulad menjadi dzurriyyah, ya. Ini walad. Misal anak punya anak, nanti cucu dalam bahasa Arab disebut dengan hafid, ya. Kalau ini punya keturunan lagi terus sampai akhirnya, itu disebut dengan dzurriyyah, keturunannya dzurriyyatun. Bentuk tunggalnya. Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-9. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyah. Ya, disebutkan dzurriyyah. Hendaklah para orang tua merasa khawatir kalau nanti sekiranya mereka wafat meninggalkan keturunan, bukan cuma anak yang difikirkan. Ya, mungkin cucunya, cicitnya, keturunannya terus kalau masih ada. Jamaknya, kalau Anda ingin jamakkan, dzurriyyah dijamakkan menjadi dzurriyyat. Dzurriyyat dibentuk jamaknya. Walaupun sebetulnya kalimat tunggal ini sudah mengandung makna jamak, ya, tapi kalau ingin dijamakkan lagi menjadi dzurriyyat. Perhatikan. Al-Quran memberikan paparan yang sangat luar biasa. Kata Allah dalam Al-Quran, dan ada orang-orang yang beriman, kemudian menyiapkan seluruh anggota keluarganya sampai keturunannya yang paling ujung. Kalau disebutkan aulad, walladzina amanu wattaba'athum auladuhum, misal, itu berarti cuma sampai anak-anaknya saja, yang pertama. Tapi kalau disebutkan sampai dzurriyyatuhum, Masya Allah, itu artinya sampai ke cucunya kalau dia masih ada, ke cicitnya, terus sampai ke ujungnya, ya. Kalau sampai menjelang kiamat misal masih ada keturunannya dan semuanya beriman, perhatikan, alhaqna bihim dzurriyyatahum,
maka kami akan kumpulkan keseluruhan ini bersama seluruh keturunannya di surga. Ya. Jadi ayat ini yang menjadi landasan kita sekarang, Allah sudah menyiapkan satu surga, satu tempat di surga yang disediakan, diperuntukkan bagi satu keluarga besar, bukan cuma ayahnya, ibunya, anaknya, tapi seluruh keluarga besarnya sampai keturunan terakhirnya. Nah, kalau Anda ingin sebutkan dari mulai atas sampai bawahnya disingkat jadi satu, maka bahasa Arabnya disebut dengan alun. Pelan-pelan. Bapak punya anak, anaknya disebut aulad. Semua keturunannya disebut dengan dzurriyyah. Keluarga besarnya dari mulai atas sampai ke bawah ke ujungnya, keluarga besarnya dalam bahasa Arab disebut dengan alun. Nah, ada satu surah dalam Al-Quran yang diawali dengan kata al. Surah ketiga, Ali Imran. Kenapa disebut dengan Ali Imran? Karena keluarga Imran ini berhasil menyiapkan bukan cuma anaknya, putrinya, tapi sampai ke cucunya, keturunannya, seluruhnya menjadi orang-orang soleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini bukan bahasan kita. Nanti lain waktu kalau kita ketemu lagi, kita akan lihat bagaimana cara Imran dan keluarga menyiapkan seluruh keturunannya menjadi orang-orang yang soleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kita sekarang, pertama sudah terjawab ya. Jadi ada surga yang disiapkan oleh Allah untuk satu keluarga besar. Satu. Baik. Tapi pertanyaannya, kita belum lanjutkan ayatnya. Baik. Di sini ada yang unik. Surganya tidak disebutkan spesifiknya. Biasanya kalau Allah sebutkan tentang surga, itu spesifik disebutkan kalimat surganya, jannah. Ya. Kalimat surga pertama, Al-Baqarah ayat ke-25. Paling kanan sebelah atas posisinya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannahnya ada. Ya, jannahnya ada. Baik. Ali Imran 133 misal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Jannahnya ada. Baik. Tapi di sini kok jannahnya tidak ada? Tapi kalau Anda baca terjemah di mushaf, itu diartikan dikumpulkan di surga. Tapi surganya tidak spesifik disebut. Coba lihat terjemahannya. Walladzina amanu, dan para orang tua, orang-orang yang beriman itu, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, kalau diikuti oleh seluruh keturunannya sampai akhir beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan himpun mereka semua di satu tempat di surga. Tapi kok surganya nggak disebutkan? Nah, di sini bahasan kita akan dimulai.